Ranela Zafran. Part 32. Orang tua Rane pulang dari luar negeri. Garis bawah. Sayangku, bisik seseorang membuat orang yang sedang pulas tidur menggeliat kegelian karena telinganya ditiup-tiup. Sayang bangun. Ranela mengguncang pelan tubuh suaminya kembali berniat membangunkan Zaf yang bergumam dan malah membalikan badan. Ayo sayang bangun, udah siang. Tumben banget sih tidur pagi, biasanya selalu ngelarang aku, ujarnya sedikit kesal. Nantuk bentar ya, ucap suaminya pelan masih dengan mata tertutup. Zaf, ayo bangun, udah jam 12 loh. Seketika Zaf bangun dan langsung duduk sambil mengucek matanya. Apa, kok kamu gak bangunin aku? Mata Zaf langsung menatap jam dinding lalu melirik istrinya yang menyunggikan senyum sambil menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya. Hehe pis. Zaf menarik Rane hingga wanita hamil itu terjatuh di ranjang. Bohong banget sih kamu, masih jam 8 juga, ucap Zaf tangannya merengkuh tubuh Rane yang kini ada di bawahnya. Hehe, habisnya tumben tidur pagi, cengir Rane. Zaf memeluk Rane sembari menghirup leher istrinya yang sudah wangi karena Rane sudah mandi. Wangi. Baui, jangan cium, tolak Rane pelan sembari menjauhkan wajah suaminya. Cium dikit, hukuman buat kamu udah gangguin aku tidur. Zaf menciumi pipi Rane sembari tangannya menggelitik leher Rane. Haha, udah Zaf, geli, please jangan leher aku. Zaf tak peduli, ia terus menciumi gemas istrinya itu. Zaf bangun lalu mencium kening Ella yang kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Makasih ya Zaf. Untuk semuanya, makasih udah jadi suami gue. Seutas senyum terbit di bibir Zaf, lelaki yang akan menjadi ayah itu mengelus kepala istrinya lembut. Love you Zaf. Sebuah kecupan mendarat di bibir Zaf. Rane memang lebih suka mencium suaminya itu duluan membuat Zaf terkekeh sendiri. Hanya kecup, tanya Zaf memandang Rane yang sudah berdiri merapikan pakaiannya. Mandi sana Abati bau. Dedenya malas cium Abati. Dede atau mominya? Dedenya lah. Masa? Coba sini Abati tanya. Zaf mendekat lalu berjongkok di hadapan Rane. Assalamualaikum baby. Benar kamu mau cium Baba? Baba? Apaan tuh Baba? Momi kamu gak peka ya deh. Dede kan mau panggil Abati Baba biar gampang, ujar Zaf sembari berbicara dengan perut Rane seolah-olah seperti anaknya sudah lahir ke dunia. Baba? Ih, aneh-aneh aja sih Zaf. Biarin suka-suka akulah, Dede aja gak protes. Yeh, mana bisa protes, orang masih di dalam perut, panggilnya Dedi gitu biar cocok dengan Momi. Anakku kan orang Indonesia, panggil aja Baba. Ya udah terserah kamu aja lah, Momi mau masak dedenya udah lapar, ujar Rane melepaskan tangan suaminya dari perut. Masak, emang bisa? Ngeraguin. Udah sana mandi buruan, udah siang, jam 11 kan jemput Momi Dedi di bandara. Iya sayang cantik, aku mandi ya. Cup, sebuah kecupan mendarat di pipi Rane. Rane keluar kamar, pipinya sedikit memerah, entahlah kali ini ia merasa sedikit malu padahal sudah sering mendengar Zaf memanggil sayang atau memujinya cantik, namun saat ini terlihat berbeda. Apa karena hatinya sudah terbuka jadi ia bisa lebih merasakan ketulusan dari suaminya itu. Asteris. Selesai sarapan, Zaf mencuci piring ditemani Rane yang berdiri di sampingnya tanpa membantunya. Makasih sarapannya ya, ucap Zaf tulus. Bukannya itu memang tugas istri. Kenapa harus bilang makasih, ujarnya datar. Gak apa-apa, makasih kamu sudah sempatin masak, aku baru tahu kamu bisa masak. Walau makanannya gosong dan asin. Enggak kok, makanan kamu Gak usah bohong Zaf, aku tahu kok tadi kamu terpaksa makan kan. Enggak Ella, aku menikmati masakan istriku kok. Bohong kan? Padahal pingin muntah kan? Lain kali gak usah dipaksa, dibuang aja. Zaf mematikan keran lalu melap tangannya di handuk kecil. Gosong dan asin itu gak masalah sayang,
Sandwich kamu tetap enak, aku suka. Beneran gak bohong. Jangan berkecil hati, aku menghargai masakan istriku. Toh 3 sandwich abis aku lahap. Tapi sebenarnya gak Sesudah jangan diributin, gak baik. Makanannya juga sudah kenyang di perutku. Ucap Zaf sambil menepuk perutnya. Dasar buncit. Kamu sukanya yang six pack ya? Iya. Nanti aku olahraga deh biar six pack. Gak perlu, aku suka ini. Bisa dicubit. Ujar Rane mencubit kencang perut Zaf. Au nakal nih ya mominya Dede. Bodoh Oli. Rane menghindar dari kejaran Zaf. Zaf menangkap lalu memeluk istrinya itu. Rane tertawa karena suaminya itu menggelitiki perutnya. Haha iya ampun udah dedenya kegelian nih. Tawa mereka pecah. Zaf merangkul istrinya untuk duduk menikmati pagi berdua saja. Saling memandang, saling tersenyum, saling memadu kasih dengan tali cinta yang halal. Betapa bahagianya pasangan muda yang baru saja saling cinta, saling jatuh cinta pada kekasih halal. Tahu menikah akan sebahagia ini mungkin sudah dari dulu Rane akan menikah. Kini ia tak menyesali pernikahan muda yang awalnya dengan lelaki yang tak dicintainya. Boro-boro cinta kenal pun saja tidak. Sepasang kekasih halal tersebut saling menggenggam, berpegangan tangan dan saling tersenyum berjalan ke tempat umum yang banyak dilalui orang-orang. Rambut pirang khas milik Rane berhembus tertiup angin dengan sigap, ada tangan yang menyingkirkan helai rambut yang menutupi wajah cantik wanita halalnya. Rane tersenyum, betapa manis perhatian Zaf saat ini. Makasih Beb. Apa? Enggak kok, ayo duduk Zaf. Iya jadwal pesawat mendarat masih setengah jam lagi. Kamu mau makan dulu? Rane menggeleng. Oke, kalau mau sesuatu bilang ya. Iya. Zaf melepas genggamannya, ia duduk lalu mengeluarkan ponselnya dari kantung celananya. Siapa? Enggak, ini temanku Miskal, aku lupa ada acara kajian hari ini. Oh terus gimana? Gak gimana-gimana ya, gak papa aku gak datang. Kan mau jemput mertuaku. Cie mertua, Dedi galak loh. Masa sih? Haha kenapa takut ya? Enggak sih, cuma takut canggung aja, aku kan gak pernah bertemu mereka. Mereka baik kok, mereka pasti senang bertemu menantunya. Drur-der, suara getaran ponsel di meja. Rane melirik ponsel suaminya itu. Prof. Wijaya telpon Zaf. Aku izin angkat dulu ya sayang. Iya. Bentar ya, ujar Zafia berdiri lalu meninggalkan Rane untuk mengangkat telpon di tempat yang lebih sepi. Gila, ada urusan apa Zaf sama Profesor Killer itu? Ucap Rane berbicara sendiri. Rane memang tidak kenal dengan dosen itu, tapi ia tahu karena Garal pernah bercerita. Dor, astaga ngagetin aja. Rane mengelus dadanya karena kaget lalu menatap orang yang kini duduk di sampingnya. Carlo. Hai. Rane langsung memeluk pria yang mengagetinya tadi. Pria yang dipanggil Carlo tersebut memeluk erat Ranela. I miss you baby. Miss you too Carlo. Pelukan hangat untuk meringankan rasa rindu yang kian menggebu. How are you Ranela? Fine, I'm fine Carlo. And this my baby. Ujar Rane mengelus perutnya yang sudah mulai membesar. Carlo menatap Rane lalu mengelus perut besar itu. Wah my no. Bruk, sebuah tonjokan membuat pria yang baru saja mengelus perut Rane terhuyung dan jatuh ke lantai. Lo berani-beraninya sentuh istri gue. Carlo memegang pipinya menatap pria yang tiba-tiba memukulnya. Sit, stop, kamu siapa? Tanya Carlo dengan logat Indonesianya yang sedikit aneh menahan tangan yang akan mencekram ke mejanya. Rane yang melihat hanya bisa menghela nafas, salah paham. Dia my husband, Carlo, sorry pipi lo merah. Zaf stop, bangunin Carlo. Dia siapa Ella? Beraninya dia sentuh kamu. Zaf menatap tajam pria bule di hadapannya. Carlo. Aku Carlo, boyfriend Ranela. Ujar Carlo mengenalkan diri. Ia sudah berdiri menatap kesal suami Rane.
Sial, dia dipermalukan di bandara, banyak orang yang menatapnya. Baru saja Zaf ingin berbicara namun Rane menyelanya. "Mommy, Daddy," teriak Rane lalu menghampiri sepasang suami istri yang membawa koper besar. Zaf ikut menghampiri istrinya yang kini sudah menghambur ke pelukan sang ibu. Sedikit kikuk pertemuan pertama Zaf dengan mertuanya. "Ini suamimu, nak?" tanya nada ibu Rane dengan suara khas Jawanya. "Iya, dia Zaf, suami Rane, Mom, Dad." Zaf tersenyum lalu mencium tangan Mommy dan dedinya Ranela. "Halo Mom, Dad," ujar Zaf sedikit kaku. "Hai Auntie, Uncle, apa kabar?" ucap seseorang. Nada dan Marino menatap aneh Carlo sedangkan Zaf berpikir sok dekat sekali Carlo ini dengan orang tua istrinya. Rane berbisik pada mominya membuat Nada tersenyum. "Duh, anak Mommy jahil ya, cucu Mommy sudah mau lahir ya." "Masih lama Mom, masih betah di perut." Zaf berjalan dengan Marino ayah mertuanya. Mereka masih mendekatkan diri sedikit canggung karena Zaf harus berbicara bahasa Inggris dan sesekali menimpali dengan bahasa Italia. Rane dan Nada berjalan di depan saling bergandengan. Tiba-tiba lelaki yang terus mengikuti mereka berempat menggandeng Rane di sebelah kiri. Rane menoleh. "Carlo, kamu nakal banget ya, jangan godain adikmu," ujar Nada pada anak sulungnya. Ya, Carlo adalah kakak kandung Rane, kakak lelaki satu-satunya yang paling rusuh, dan Zaf belum kenal dengan kakaknya tersebut. "Misi ya, jangan gandeng istri orang," ucap Zaf melepaskan tangan Carlo dari tangan istrinya kemudian ia menggandeng tangan Rane. Semua spontan tertawa melihat Zaf yang seperti itu. Rane pun mengulum senyumnya. "He is the real brother of Rane Zaf, his name is Carlo," ujar Marino sambil menepuk anak sulungnya, membuat Zaf terdiam dan malu seketika, sedangkan Carlo langsung tertawa terbahak. Sorry, hanya kata itu yang bisa keluar dari bibir Zaf, entahlah ia malu tapi mau bagaimana lagi. Bisa-bisanya ia dikerjai. "Duh sayang, kamu posesif banget, aku makin suka deh," bisik Rane lalu mencium pipi suaminya tanpa malu. Wajah Zaf memerah, ia tambah malu istrinya main cium saja padahal banyak orang dan ada orang tuanya juga. Bersambung.